saya juga menemukan ada sebuah buku kuning, terus juga buku kuning ini buku apa? Buku kuning itu buku catatan, buku catatan bendahara. Nah itu tertera lah istilahnya setiap bulan pengeluarannya berapa, terus jatahnya bagi-bagi ke siapa, itu ada jelas Om. Jelas. Dan bahkan jadi buku ini buku catatannya bendahara. Iya. Yang buku ini mencatat beberapa pengeluaran uang yang untuk bagi-bagi anggarannya Damkar. Saya bilang itu ada anak PNS si A 6 bulan nggak masuk diperpanjang kontrak. Oh iya? Iya. Lah 6 bulan nggak masuk kan dia terima gaji nggak tuh? Nah itu dia terima gaji Om, tapi diperpanjang kontrak. Wah ini persoalan betul itu. Iya Om. Terus juga ada yang 2 bulan nggak masuk diperpanjang kontrak. Jadi kalau di Damkar itu saya tanya gitu, faktor kesenangan pejabat antara anggota, penilaiannya atau SOP kerja. Kalau untuk SOP kerja absensi saya ada penuh. Kalau misal saya mana tahu kalau mereka manipulasi absensi saya Om ya, tapi kan saya punya saksi. Iya. Gitu. Kalau untuk dibilang SOP kerja, saya selalu melakukan pekerjaan saya tuntas mungkin ya kan. Nah akhirnya mereka malah ngancem teman-teman saya Om. Ancamannya apa? Itu saya sudah kirim kesaksian. Oh ada rekamannya? Ada. Oke, boleh nanti kita dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan Damkar Depok, dan kita tentunya tahu Sandi Putar-Putar yang diberhentikan secara sepihak dari Damkar Depok. Nah, kita pengen tahu kabarnya hari ini bersama dengan Sandi Putar-Putar. Apa kabar? Baik Om. Sandi, waduh, sehat ya? Sehat Om pasti. Ini ceritanya gimana kalau Sandi diberhentikan? Emang Sandi nggak bekerja baik atau melanggar atau apa yang dilakukan Sandi kalau diberhentikan dari pekerjaan? Itu juga yang saya pertanyakan Om kepada tanya ke siapa? Kepada pimpinan sih kemarin. Terus? Tapi pimpinannya siapa? Semuanya Om, kasih kabit, tapi pada semua nggak ada yang mau nemuin saya, nggak ada yang mau ngoper gitu. Sampai kepala PT. Sebelumnya saya juga mau ucapan terima kasih juga Om kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah merespon gitu, tentang saya, tentang dukungan, dan Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi juga wali kota terpilih, bahkan anggota Dewan DPR RI Republik Indonesia nanti katanya akan mengundang saya diskusi gitu. Terima kasih banget gitu. Ya, gitu. Dan dari segala permasalahan yang ada, kalau kemudian hanya alasan, ya ini dugaan saya, hanya alasan karena Sandi bicara jujur, atau mengungkap persoalan-persoalan di internal Damkar dan kemudian dijadikan alasan memberhentikan, menurut saya nggak bijak itu. Harusnya permasalahannya diperbaiki. Emang itu menjadi kemarahan nggak sih? Sandi mengungkap itu? Kalau untuk kemarahan kan sebelum podcast itu kan saya udah pernah podcast di sini. Iya. Kalau dibilang intimidasi mereka sering dilakukan gitu kepada mereka saya. Ini siapa? Pejabat-pejabat gitu. Pejabat di? Iya, di Pemkot. Depok ya. Ya kayak istilahnya secara nggak langsung damkarnya gitu. Kalau misalnya ada kegiatan nama saya nggak pernah dihadirkan dan lain-lain gitu. Sebabnya apa sih? Kok sampai ada kemarahan, ada kemudian ketidaksukaan? Sebabnya apa kira-kira? Ya mungkin karena saya ngomong vokal kali Om, gitu, tentang kejujuran. Nah sekarang begini, fakta. Permasalahan yang sering kita bicarakan, Sandi juga bicara di beberapa tempat lain di media sosial tentang permasalahan layanan pemadam kebakaran Kota Depok. Dan itu memang masalah yang sangat memprihatinkan lah ya. Betul. Karena dampaknya bisa menimbulkan kerugian yang begitu besar buat masyarakat, bahkan bisa korban jiwa. Betul. Nah, apakah permasalahan itu terjadi di luar dari kemampuan pejabat-pejabat yang mengampu itu, atau permasalahannya memang tidak ada kesungguhan untuk diperbaiki?
Sehingga ketika dikritik tidak dipilih untuk jalan diperbaiki, tapi kemudian justru malah yang mengkritik yang mau disingkirkan. Ya. Kalau untuk saya pribadi dan masyarakat yang menilai, itu ya dugaannya ya memang tidak ada kesungguhan untuk diperbaiki dari segi pejabatnya, Om. Oke, sekarang gini. Karena kalau memang mereka mau memperbaiki, pasti benar kan, Om. Yang saya permasalahkan kan mereka selalu bilang, lu lihat pemadam di luar kota lain lebih perih. Yang saya jawab kan ke mereka cuma bilang gini, di tempat yang lain itu anggarannya kecil. Di kota Depok ada anggarannya. Oh. Gitu. Kenapa itu nggak dikucurkan? Ya pada saat saya jawab seperti itu, mereka malah mengalihkannya apa segala macam. Kadang nanya, lu ada duit gak? Malah berusaha menyuap saya lah, Om. Iya. Ngasih uang tutup mulut lah ya. Suruh diam dengan dikasih uang ya. Dan gini, beberapa kali saya melihat di media sosial dan kita juga pernah bicara di podcast ini kan. Ada beberapa kebutuhan peralatan dan kelengkapan yang harusnya diperlukan atau sangat penting bagi layanan damkar kota Depok, terutama di tempatnya Sandi, itu bermasalah. Ada yang rusak, ada yang nggak tersedia, ada yang nggak bisa digunakan. Pertanyaannya, setelah dibahas, dikritik, diprotes, berubah nggak? Yang nggak ada jadi ada gitu. Berubah dikit doang, Om. Alasan mereka anggarannya habis. Gitu. Anggarannya habis. Makanya saya pertanyakan kepada, mohon maaf gitu, APH Kota Depok kan saya bilang gitu. Kalau misalnya itu kan transparansi anggaran dan Om gitu. Apa susahnya sih sesekali gitu kita dibarisin di lapangan semuanya dan APH itu bawa tuh anggarannya. Om, bener gak tahun sekian total barang sekian, nerima anggota sekian. Kan kalau misalnya memang bener ngapain takut gitu. Kalau misalnya enggak ya tinggal comot aja tuh pejabat. Karena memang kalau dibilang anggarannya habis, ya anggarannya habis kemana, Om? Gitu. Anggarannya habis, harusnya memang ketika anggarannya habis, layannya tersedia gitu ya. Betul, Om. Barangnya ada. Iya. Tahu dari mana Sandi kalau tadi kan bilang bahwa anggarannya ada atau banyak lah istilahnya, banyak kan relatif ya. Tapi di sisi lain kemudian ada yang jawab bahwa anggarannya habis. Ini permasalahannya ada di mana sebenarnya? Apakah ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau seperti apa yang Sandi pernah tahu? Yang saya pernah tahu itu dugaan ya, Om, karena saya juga menemukan ada sebuah buku kuning, terus juga buku kuning ini buku apa? Buku kuning itu buku catatan, buku catatan bendahara. Nah itu tertera lah istilahnya setiap bulan pengeluarannya berapa. Terus jatahnya bagi-bagi ke siapa, itu ada jelas, Om. Jelas. Dan bahkan jadi buku ini buku catatannya bendahara. Iya. Yang buku ini mencatat beberapa pengeluaran uang yang untuk bagi-bagi anggarannya damkar. Ya, itu di UPT. Nah, kalau misalnya untuk yang lain mungkin saya punya ada isi screenshotan gitu. Kalau dulu kan sirup LKPP bisa dibuka oleh publik kok. Iya. Di situ jelas tertera pembelian barang ini, pengadaan barang ini kan tertera, Om. Tapi fakta lapangannya itu berbeda. Barangnya nggak ada? Ya ada, tapi ada beberapa, ada yang enggak. Gitu. Jadi kalau mungkin misalnya, jumlahnya contohnya mungkin beli 5 jadi dibeli 1 gitu ya. Gitu. Kalau misalnya barangnya ada, bangkainya ada dong, Om. Gitu bekasnya kan, ada gitu ya. Iya. Ya. Itu barang-barang habis pakai atau barang yang memang peralatan yang menjadi pakai untuk jangka waktu? Peralatan. Kalau peralatan kan mestinya kelihatan dong. Iya. Betul. Apalagi kan Sandi bagian pengguna kan? Iya betul. Itu kan jelas, Om, jelas banget gitu. Kalau untuk APH menyelidikinya, kalau misalnya dibilang kan banyak nih teman-teman juga dibisikin, San, kalau lu bermain data sama Pemkot lu akan kalah. Karena mereka bisa ngotak-atik data. Tapi kalau lu selama berbicara fakta lapangan dan saksi, lu akan menang di situ.
Karena kalau misalnya saya main adu data nih sama mereka Om, ya kan Om juga tahu sendiri lah, mereka bisa ngotak-ngatik sendiri. Tapi kan kalau misalnya sesuai fakta lapangan dan bukti yang ada, mereka nggak akan berkelit. Itu aja sih kekuatan saya dan dukungan saya bilang kepada APH, ya turun aja gitu ke lapangan, cek dan lihat fakta lapangan. Gitu. Di tempat UPT ya, UPT-nya tempat Sandi bekerja kemarin. Dan lain-lain semua, UPT seluruh Depok. Oke. Sekarang kalau kita lihat di UPT-nya tempat Sandi bekerja, itu pegawai yang tidak tetap ada berapa, yang tetap ada berapa? 165, 140 sekarang yang tidak tetap. Kontrak yang tidak semua. Tetap. Oh gitu? Iya, semuanya kontrak Om. Kontrak ya? Iya, yang di lapangan itu sekarang kontrak semua. Om, PNS-nya kan di staf semua. Oh, jadi yang lapangan semua pegawai kontrak? Iya, pegawai kontrak. Oh, iya. Yang kembali lagi tadi pertanyaan Om itu yang kenapa saya dipecat, itu udah saya pertanyakan Om. Gitu. Pelanggaran SOP apa yang saya lakukan? Mereka menjelaskan hanya pasal 3. Pasal 3 itu yang dibilang pemutusan sepihak oleh pembuat tanda tangan. Berarti kan cuma hanya karena hal pribadi Om. Iya. Gitu. Dari 160 orang tadi ya. Itu yang diberhentikan ada nggak diperpanjang ada berapa? Saya dan 2 lagi teman. Kalau 2 kan memang teman jarang masuk. Oh. Iya, teman jarang masuk. Gitu. Tapi teman yang 2 jarang masuk itu karena ada alasan Om. Yang pertama itu dia udah kerja senior 16 tahun. Ya. Dia ngerasa gila gue 16 tahun kan ekonomi makin naik. Jadi dia ngebantu istrinya itu buat jaga laundry gitu. Kalau yang satu lagi tuh dia jaga bantu bapaknya buat bengkel. Gitu. Artinya punya pekerjaan lain lah ya. Iya gitu dia untuk tambahan. Berhenti ya. Dan saya pertanyakan Om kemarin itu semua pada diem Om. Saya bilang itu ada anak PNS si A 6 bulan nggak masuk diperpanjang kontrak. Oh iya? Iya Om. Lah 6 bulan nggak masuk kan dia terima gaji nggak tuh? Nah itu dia terima gaji Om, tapi diperpanjang kontrak. Wah ini persoalan betul itu. Iya Om. Terus juga ada yang 2 bulan gak masuk diperpanjang kontrak. Jadi kalau di Damkar itu saya tanya gitu, faktor kesenangan pejabat antara anggota penilaiannya atau SOP kerja. Kalau untuk SOP kerja absensi saya ada penuh ya. Penuh. Kalau misal saya mana tahu kalau mereka manipulasi absensi saya Om ya, tapi kan saya punya saksi. Iya. Gitu. Kalau untuk dibilang SOP kerja, saya selalu melakukan pekerjaan saya tuntas mungkin ya kan. Bahkan semuanya tuntas lah. Gitu. Apa yang dikomandokan mereka jalan-jalan sampai saya kena luka bakar, patah tulang dan yang lain-lain. Oh pernah sampai seperti itu pernah, ya? Om. Jatuh dan sampai pernah pingsan pun saya pernah. Gitu. Apa salah saya? Mereka ya cuma kabur-kaburan apa segala macam. Bahkan saya tanya kepala UPT saya yang ngomongnya baik ya Om. Gitu. Sempet dia ngomong baik ke saya kira baik. Ternyata dia pernah ngajakin saya kerjasama Om. Kerjasama untuk apa? Kan bukannya emang kalau bekerja di kantor mesti kerjasama. Iya. Ada maksudnya apa tuh? Kerjasama ini apa? Ya, kerjasama dia bilang untuk diem aja gitu Om. Oh gitu. Jadi ada, ini dugaan saya ya. Iya dugaannya Om. Ada fraud, terus kemudian Sandi mau bicara, diajak kerjasama, dikasih tutup mulut, terus kemudian jangan ngomong begitu. Ya, bendahara itu kalau PT banyak. Berarti memang nggak ada kesungguhan ya, nggak ada kemauan untuk memperbaiki. Nggak ada. Nah, atau begini, barangkali ada upaya tapi Sandi belum tahu barangkali. Iya. Ada nggak kemudian review dari bagian pengawas? Kalau di situ kan, kalau di Pemkot kan mungkin dari bagian inspektorat ya. Iya. Atau mungkin dari pejabat di atasnya Damkar atau apa? Mungkin kepala biro umum bukan? Kapak umum bukan ya? Atau ada nggak bidang-bidang seperti itu mengawasi dan kemudian berproses untuk perbaikan?
Setelah dikritik ya? Ya, nggak usah dipungkiri lah Om, kita juga bukan rahasia umum juga, orang yang udah kerja di Pemkot dan di pemerintahan tahu sendiri, orang inspektorat kan kenal juga mereka, orang-orang mereka juga kan. Wah kalau masalah gitu repot jadinya ya. Iya Om. Nah terus tadi saya mendengar katanya Sandi sempat ada di intimidasi atau diancam atau disuruh apa yang terjadi? Jadi gini Om, dulu saya akui semua di sini saya buka-bukaan di podcast Om Novel. Kalau dibilang saya menerima uang tutup mulut itu tahun 2021 ya, Om. Karena pelaporan saya 2 masalah hak BPJS dan uang COVID. Gitu. Awalnya saya nggak mau nerima, saya nggak tunggu. Kekeh. Ini ada hak uang BPJS dan COVID ya, mungkin ada tunjangan tambahan. Iya. Masalahnya apa? Masalahnya apa yang terjadi? Biar jelas dulu nih. Kalau untuk BPJS kan yang bendahara udah ngandang tuh yang dipotong 400.000. Om, gajian anak-anak. Nah kalau untuk uang COVID kan jadi yang dipotong 400.000, terus apa yang terjadi? Uangnya siapa yang dipotong? Semua gaji anak-anak. Semua gaji dipotong. Iya, 400.000. Alasannya untuk BPJS. Untuk BPJS. Dibayarkan nggak untuk BPJS musim-musim? Enggak. Berarti nggak ada BPJS-nya dong? Dulu. Oh, waktu itu makanya dulu. Kan dia udah di penjara sekarang. Oke. Iya. Kalau untuk COVID itu kita tanda tangan 1,6 tapi nerima 800.000. Dipotong setengah dong. Nah, itu dia. Dan akhirnya kan ada yang bilang, oh udahlah, istilahnya kalau untuk COVID mah ini urusan negara. Gitu. Enggak, tadi yang dikatakan bahwa ada pihak yang ingin mengasih uang tutup mulut. Ya. Itu maksudnya apa? Untuk ya udah lu diem gitu. Satu laporan lu masuk nih, kalau untuk COVID jangan gitu. Dan jangan berbicara lagi nih, kan ada laporan lagi tuh masalah pengadaan tuh. Pengadaan kan bukan laporan saya gitu. Istilahnya saya masih tetap kekeh tuh Om. Nah, tapi disitulah mereka mengancam. Kalau ngancam saya mungkin saya udah kebal kali. Saya bilang bodoh amat gitu. Lu mau ngancam gua apa segala macam. Tapi ancamannya apa? Ancaman kayak misalnya lu bakal dipecat, anak lu bakal ditandain, di Pemkot lu bakal ngurus surat susah ditandain setiap apa segala macam. Saya bilang ya nggak takut, emang negara punya lu. Saya gituin Om. Nah akhirnya mereka malah ngancem teman-teman saya Om. Ancamannya apa? Itu saya sudah kirim kesaksian. Oh ada rekamannya. Ada. Oke, boleh nanti kita dengerin ya. Apa yang ancamannya itu? Apa benar itu pejabat ngomongnya suruhan kadis untuk kalau anggota mau dipecat? Iya. Kalau ngomong. Iya. Berarti Joko Setiono SH ngomong perintah kadis. Iya, benar. Perintah kadis untuk ngancem anggota yang ngomong benar terus ngebela saya, ngebela Sandi, itu akan dipecat, bener? Iya. Sendiri diancam juga. Hah? Diancam. Pecat. Iya, diancam juga sama. Tadi. Iya. Diancam mau dipecat. Diancam sama. Lu Sob, tadi diancam mau dipecat. Iya. Sama pejabat. Iya, pejabat. Cuma gara-gara bilang gimana? Bela. Ngebela. Iya. Ya udah, thank you Sob semuanya. Gua Sandi Junior, gua nggak nyebut nama lu pada. Yang penting gua udah ngebela. Gua juga akan dipecat. Kalau lu pada diancam dipecat, gua nggak mau ngelibatin lu pada. Oke? Siap. Siap. Ya, sorry ya. Oh, jadi nggak bisa ya. Sorry. Ya, maaf. Itu apa ya? Apa tuh? Kok yang kata pas minta tanda tangan gimana ceritanya? Ya dia tahu datang, gue lagi di atas kan di bahan. Terus? Atau datang, bang sini kumpul, siapa yang nggak masuk? Tanyain semua tuh satu-satu kan. Gue pada jawab, iya kan, ya ada yang keluar tuh sutrek kan. Sutrek. Terus? Teleponin, baru datang kumpul, Caan lagi pulang, telepon ke datang. Terus? Iya dia bilang duduk bang, nih gini cerita lah tuh kan. Ini kan tau lah semua lah lagi masalah apa sekarang kan kantor katanya gitu. Iya Om, apa ada apa nih? Nih dia bacain tuh suratnya kan, dia bacain. Apa nanya itu suratnya? Iya bawa pergerakan lu tuh. Apa sih pergerakan dia? Ya begitulah pokoknya kan. Ini isinya pokoknya tidak menyetujui gitu. Terus? Tidak menyetujui anak-anak tuh kayak gitu. Terus?
Ya lu kalau nggak tanda tangan nih bang, ancaman lu dipecat, bawa nama kadis kan. Ya jadi dari situlah awal tahun 2021 kenapa saya ya udah dah, daripada temen gue yang kena ya gue terima, tapi saya alirkan ke panti asuhan. Itu Om. Kalau dari atasan memberikan ke bawahan itu bukan suap. Oh bukan suap. Siap. Bukan suap. Suap itu kepada orang yang punya otoritas. Siap. Tapi contohnya Sandi, ketika ada suatu penyimpangan, Sandi punya hak untuk melaporkan. Dia mempengaruhi untuk tidak melaporkan itu kan. Iya betul. Justru yang punya kewajiban melapor adalah pegawai negerinya. Iya betul. Pegawai negeri yang bekerja dia punya kewajiban melapor. Betul. Kalau Sandi kan pegawai kontrak kan. Iya. Beda dong. Nah, di sinilah Sandi kemudian hak melapor ini dipengaruhi dengan cara diberikan sesuatu itu. Ya, dan faktanya uang itu kan bukan untuk Sandi kan. Bukan. Diberikan untuk ke panti asuhan 3 Gama. Panti asuhan. Oh, iya. Dan terus itu dijadikan alasan untuk nakut-nakuti gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya lu nggak mau nerima nih, ya itu rekaman kayak tadi bakal teman-teman saya dipecat, bahkan ada yang dimintain tanda tangan. Kalau lu nggak mau tanda tangan bakal dipecat. Gitu itu teman-teman saya cuma mikir apa ya? Kok ke teman gua gitu? Saya cuma mikirin saya kasihan sama teman saya gitu. Ya. Mereka kan juga punya keluarga, mereka kan punya anak. Ntar takutnya cuma karena gara-gara saya kan mereka jadi nyalain saya Om. Ya makanya itu saya buka sama publik gitu sekarang. Makanya itu kalau dibilang nerima ya karena itu mereka ngancem teman-teman saya kalau mereka lu pada gitu. Jadi gua seperti apa? Tega nggak sih lu mutusin rezeki orang gitu karena lu kan saya nggak mau kayak gitu Om. Jadi ya secara paksa itu saya terima. Ini bukan nutup rezekinya orang. Iya. Ini yang dilakukan ini adalah ada kebusukan yang dilakukan dan dia takut diungkap dan dia kemudian ngancam orang. Iya. Ini masalahnya sangat serius yang begini. Dan yang kedua, bisa jadi kebusukannya itu mau dilakukan terus. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya busuknya sampai sekarang. Gitu ya, sampai sekarang. Dan kemudian itu mungkin nggak itu ada kaitan sama Sandi nggak diperpanjang kontraknya? Ya, mungkin dugaan. Mungkin atau yakin itu yang terjadi? Ya, yakin sih. Yakin ya, bukan sekedar mungkin dong ya. Iya. Makanya yakin kan, ya. Iya. Makanya saya siap. Kan banyak nih sekarang yang ngomong mereka lagi nyiapin amunisi buat nyerang lu. Saya cuma mikir ya, nggak apa-apa serang gua aja, lu dicari ntar pribadi lu gini-gini. Saya cuma bilang ya nggak apa-apa, setiap orang punya aib pribadi masing-masing kok. Netizen Indonesia kan sekarang pinter. Kalau untuk masalah pribadi mau pribadi saya Tom, saya nyerangnya pekerjaan. Kan kalau mereka ngebongkar pribadi ya, tapi pribadi mereka juga akan kebongkar sendiri. Ya. Dan saya tentunya ingin memberikan himbauan, harapan dan masukan terutama kepada pejabat di Pemkot Depok dan juga kepada para anggota DPRD Kota Depok. Ini bukan persoalan sepele gitu. Kenapa? Karena layanan damkar ini adalah layanan yang penting. Bayangkan kalau ternyata di beberapa waktu ke depan rumah Anda yang terbakar atau mengalami suatu keadaan yang memerlukan layanan pemadam kebakaran dan ternyata petugas pemadam kebakarannya tidak bisa melakukan tugasnya karena tidak dilengkapi dengan alat yang memadai, tidak didukung dengan kelengkapan yang cukup sehingga petugasnya juga akhirnya terluka atau tidak bisa melakukan dengan lebih optimal. Saya kira ini masalah serius. Ini kalau kepada pejabatnya. Kalau terhadap masyarakat pun kita kan harusnya juga harus melihat ini sebagai persoalan serius. Karena pejabat ditunjuk untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jadi saya pikir ini mesti dilihat sebagai persoalannya dan diperiksa. Dan tidak boleh dibiarkan ada orang seperti Sandi, semoga ada juga masih banyak seperti Sandi ya, yang mau untuk kritis dan kemudian justru malah diberhentikan dari pekerjaan. Ini menurut saya salah dan gak bijak. Pejabat kan bukan
pemimpin perusahaan pribadi, tapi orang yang ditunjuk untuk melayani masyarakat, untuk membantu kepentingan masyarakat, untuk melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan dan bertindak secara jujur dan objektif. Nah, terkait dengan hal ini, setelah Sandi diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya, apa respon teman-temannya Sandi? Pada nangis Om. Pada meluk sampai saya nggak boleh keluar kantor. Ya akhirnya teman-teman yang pro saya itu dimutasi semua. Dimutasi, dan sekarang mereka malah diancem, bilangnya kalau lu deket Sandi dan komunikasi sama Sandi, lu akan dipecat dan ditandain. Dia ngomong begitu? Iya Om. Wah, ini nggak benar itu. Iya Om. Itu suatu hal yang sangat buruk ya. Iya Om. Karena itu perilaku bukan hanya koruptif, tapi bisa jadi ada niat jahat itu untuk berbuat korup lebih lanjut. Iya. Dan Sandi pernah bicara nggak sama pejabat-pejabat di baik di Pemkot Depok ataupun di provinsi atau di tempat lain? Udah. Kemarin kan sempat ngomong ke Kang Deddy, akhirnya saya ceritain semua padanya Om. Udah ketemu? Udah ketemu Kang Deddy. Yeah. Gitu. Kang Deddy kan sempat dengar katanya, wah Sandi orangnya uragan dan so jagoan gitu. Akhirnya saya ceritakan, awal saya masuk Damkar itu saya korban bully, Om. Saya jujur, saya korban bully selama 3 bulan karena saya mikir gue bukan bawaan siapa-siapa dan gue pengen kerja bener gitu. Saya pernah ngerasain ditendang kakinya tulang kering sama teman sendiri loh anggota. Dikelepak, celana didodorin, saya diem gitu. Saya muncaknya pada saat anak saya sakit, BPJS nggak bisa, saya komplain. Malah pejabat tersebut yang bernama Joko Setiono SH ngatain siapa suruh punya anak bengek, dan itu saya sakit hati banget Om. Ya anak kan pemberian Tuhan, kita mana tahu milih, ya kan. Dan itu saya minta pembelaan ke pejabat lain, malah ya udah gitu, ya udah sih lu udah diem aja, malah digituin. Dan di situ saya bilang kemarin gue diem, sekarang gue ngelawan. Dan bahkan apa ya, kalau dibilang Sandi pernah ngebully temen, itu yang gue bully orang yang pernah ngebully gue loh. Gitu. Mereka ngebully saya rame-rame, saya ngebully mereka sendiri, gitu. Kalau mereka ngebully saya harus diem Om. Saya ngelapor kemana, terus saya balas bully mereka ngadu dan ditanggapi Om. Bully itu maksudnya apa? Dibully kayak misalnya saya dikepak, saya ditendang. Ya kalau Sandi membulinya apa yang dimaksud? Ya Pak, iya paling saya balas kalau setiap ketemu, weh lu ingat gak lu pernah nendang gua? Iya saya tendang balik lah, tar. Saya gituin Om. Ya. Iya itu kan apa ya? Ya saya cuma bilang sebab akibat kan Om. Hukum sebab akibat. Kalau dia nggak pernah ngapa-ngapain saya nggak akan tuh ngapain dia. Gitu. Kalau bisa dibilang wah apa bener tuh, boleh saya tarik orangnya ke sini Om, saya tarik dan suruh ngomong. Dan sekarang sih saya udah damai, udah jadi temen akhirnya. Itu gitu. Yang pernah terjadi, tapi sekarang udah nggak ada lagi udah ya. Enggak, gitu. Dan memang kita mesti sabar lah dengan yang begitu, jangan bertindak yang menyakiti hati orang lah. Iya Om. Dan apa yang Sandi lakukan ini udah bener, artinya kritis agar layanan kepada kepentingan masyarakat itu betul-betul bisa dilakukan. Dan saya khawatir ya kalau apa yang terjadi kepada Sandi sekarang ini kritis dan kemudian mengungkap kebobrokan lah gitu, atau masalahan itu justru malah disingkirkan atau diberhentikan dengan cara tidak diperpanjang kontraknya, itu akan menjadi orang lain akan takut untuk berbicara kebenaran, untuk kritis. Karena sebetulnya sepanjang yang disampaikan kebenaran, tidak fitnah, tidak berbohong, itu mestinya harus dilihat sebagai kebaikan. Gitu ya. Harapannya apa sekarang Sandi? Kalau untuk harapan saya sih, tolong untuk kepada Bapak Prabowo, perhatikan kami pemadam kebakaran Indonesia ya. Bukan hanya di Depok aja gitu, karena di daerah juga lebih perih gitu. Banyak titipan mereka mau ngomong tapi nggak berani. Bahkan juga
saya minta tolong lah ke Depok aja dulu Bapak. Nggak perlu saya dulu nih Pak, selamatin teman-teman saya yang diancam Pak. Tolong tindak Pak pejabat-pejabat yang melakukan ancaman tersebut, intimidasi tersebut kepada teman-teman saya gitu ya. Saya cuma pengen apa ya, kalau misalnya Bapak nanya ke pejabat kan bisa cuma sebelah pihak gitu. Kalau mau ya kumpulin aja kami semua satu lapangan ya kan, tinggal tapi lindungin kami Pak gitu. Kami akan jawab jujur kok gitu, dan di situ akan terungkap Om. Ya. Toh kalau diungkap begitu semua, harapannya kemudian motivasi kerja menjadi lebih baik. Iya, menjadi lebih baik. Terus ketika motivasi kerja lebih baik dengan kelengkapan dan peralatan yang ada, maka ketika melakukan tugas pasti hasilnya akan lebih baik, kurang lebih begitu. Dan tentunya Sandi yang sudah menyampaikan dari Kang Deddy ya. Iya, Kang Deddy. Semoga nanti Kang Deddy juga bisa diupdate lagi informasi-informasi yang lebih lengkap ya. Siap, yang dengan begitu akan bisa mengetahui segala persoalannya. Semoga ada penyelesaian ya. Siap. Karena nggak boleh kemudian cara sewenang-wenang atau kemudian resisten ketika ada masalah dan kemudian dibuka masalahnya itu kemudian malah resisten. Masalah dibuka ya kemudian diharapkan masalahnya diselesaikan. Jangan sampai kemudian masalahnya dibuka justru malah ditutupi karena malu gitu. Jangan sampai aib. Loh, itu kan bukan aib, ini persoalan gitu. Ini keburukannya dibuka biar tidak terjadi lagi dan segera dituntaskan, diselesaikan sehingga layanan kepada kepentingan masyarakat, terutama masalah damkar ya, ini bisa segera diperbaiki dan diberikan layanan terbaik. Sandi, terima kasih, sehat-sehat selalu dan tentunya bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan salam buat teman-teman. Saya berharap semoga Sandi bisa kembali lagi ke damkar, bisa memberikan dedikasi dan layanan terbaik buat kepentingan masyarakat, terutama untuk Kota Depok. Siap. Ya, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.